wabarakatuh. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, di suatu perusahaan itu ada 5 peran manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan atau raising of fund. Artinya, tanpa adanya dana, maka perusahaan tidak bisa beraktivitas karena kegiatan operasional maupun kegiatan investasi perusahaan pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, disinilah peran manajemen keuangan sangat dibutuhkan karena untuk menyiapkan segala kebutuhan pendanaan perusahaan. Yang kedua, menggunakan dana perusahaan atau allocation of fund. Artinya, manajemen keuangan dalam menggunakan dana perusahaan harus memilih penggunaan dana yang akan menghasilkan keuntungan yang maksimal di antara opsi pilihan yang ada, atau memilih keuntungan yang paling cepat dengan resiko yang seminimal mungkin dengan biaya yang serendah mungkin. Yang ketiga, mengelola arus kas perusahaan. Jadi, manajemen keuangan harus bisa mengelola arus kas perusahaan secara efektif mengenai arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar. Karena jika ada kegagalan dalam mengelola arus kas perusahaan, maka akan menyebabkan terganggunya kegiatan operasional dan perusahaan akan mengalami kerugian. Yang keempat, efisiensi pengeluaran. Maksudnya, manajemen keuangan harus bisa memastikan pengeluaran-pengeluaran dari kegiatan perusahaan. Karena apabila tidak diawasi dengan serius, maka biaya-biaya yang seharusnya tidak diperlukan akan membesar dan laba yang dihasilkan tidak akan maksimal karena adanya inefisiensi. Yang kelima, perencanaan pajak. Nah, jadi manajemen keuangan harus bisa memastikan perusahaan memiliki kas yang mencukupi untuk melunasi estimasi pajak yang sudah jatuh tempo. Fungsi utama manajemen keuangan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah sistem proses akuntansi. Yang kelima, merupakan reporting atau pelaporan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Ruang lingkup pada manajemen keuangan adalah hal-hal yang berdampak langsung dengan sistem manajemen keuangan pada sebuah bisnis yang meliputi 3 keputusan. Keputusan yang pertama yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi termasuk investasi dalam aset tetap atau disebut juga dengan penganggaran modal. Investasi dalam aset lancar juga merupakan bagian dari keputusan investasi yang disebut sebagai keputusan modal kerja. Yang kedua yaitu keputusan keuangan. Keputusan keuangan berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber daya yang akan tergantung pada keputusan tentang jenis sumber, periode pembiayaan, dan pengembaliannya. Yang ketiga yaitu keputusan dividen. Keputusan dividen, manajer keuangan harus mengambil keputusan sehubungan dengan distribusi laba bersih. Laba bersih biasanya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu dividen untuk pemegang saham. Dividen dan presentase pembagiannya harus diputuskan. Yang kedua yaitu saldo laba. Jumlah laba di tahun harus disesuaikan karena ini akan bergantung pada rencana ekspansi dan diversifikasi perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui yang merupakan tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan keputusan yang tepat. Yang kedua, menjaga arus kas agar sesuai guna membayar semua kewajiban dan beban perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari
internal ataupun eksternal. Yang keempat, pemanfaatan keuangan yang tepat dan optimal agar efisiensi bisa terus terjaga. Kelima, memaksimalkan kekayaan agar dividen kepala pemegang saham dan laba ditahan bisa terus optimal. Keenam, efisiensi agar distribusi keuangan yang tepat di dalam segala aspek di dalam perusahaan. Ketujuh, mengurangi resiko operasional. Keputusan yang tepat yang diambil oleh kepala manajer keuangan akan berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Yang kedelapan, memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus memiliki perencanaan yang tepat agar pengguna modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Itulah deretan beberapa tujuan dari manajemen keuangan.